videonya, nanti kalau misal ada kendala suara tolong saya diinfo, nanti saya matikan. Baik, saya siapkan PPT-nya dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi kita minggu kemarin. Di pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang dinamika dari sebuah plan atau proses. Kita sudah paham apa itu dinamika dari sebuah plan. Jadi sebagai sebuah sistem, entah itu plannya apapun atau prosesnya apapun, itu pasti akan mengalami sebuah perubahan-perubahan di bagian masukan ya. Entah itu perubahan memang sengaja dari operator atau karena gangguan atau karena noise, sehingga proses itu akan merespon. Bagaimana dia merespon, itulah yang disebut sebagai dinamika dari plan. Kita sebagai control engineer ya harus mengenali karakter dinamis dari proses atau plan itu, sehingga nanti controller yang akan kita desain dan kita tambahkan sebagai sebuah sistem kendali terhadap proses itu, ya nanti akan sinkron dengan karakter dari plan itu sendiri. Terakhir kita sampai jadi secara general sistem itu baik yang sudah membentuk sebuah sistem kendali maupun masih dalam bentuk plan ya, itu ada dua tipe, yaitu orde 1 dan orde 2. Untuk orde 1 kemarin kita sudah bahas. Jadi definisi dari sebuah sistem orde 1 atau 2 itu bisa kita lihat dari saat dia dinyatakan dalam bentuk fungsi transfer ya. Itu bisa kita lihat dari pangkat tertinggi S-nya. Kalau dia dalam fungsi transfer kemudian sudah dalam fungsi S, maka orde 1 ditandai dengan pangkat tertingginya ya 1. Ini sebagai contoh ini. Ini fungsi transfer sistem, ini kiri sama kanan kan sama. Ini bentuk sederhana dari yang kiri ya. Jadi ini Mohon menggambarkan maaf, Pak. sebuah ya. Bapak belum share screen ya, Pak? Oh. Oh. Wah, ini untung ada yang ingatin. Jadi kalau ada yang diingatkan ya. Berarti tadi saya hanya ngomong Audi terus ya. Maaf. Oke, tadi saya menyampaikan tentang sistem orde 1. Jadi sistem orde 1 dan orde 2 ditandai dengan pangkat tertinggi S dari fungsi transfer sistem itu ya. Ini contoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang kiri katakan ini sebuah sistem kendali loop tertutup. Ini menggambarkan blok bagian plan katakan yang kemudian bisa kita nyatakan secara sederhana menjadi yang kanan. Mahasiswa mestinya juga sudah familiar bagaimana menyatakan fungsi transfer. Di sini kan inputnya RS, outputnya CS. Sehingga CS per RS itu bisa kita nyatakan dalam bentuk sebuah fungsi transfer closed loop menjadi seperti ini. Nah, kalau kita melihat fungsi transfernya ini, berarti ini kan, pangkat tertinggi S-nya ini 1, maka ini bisa kita katakan orde 1. Terus bagaimana karakteristik dinamis dari sebuah sistem orde 1? Ya bisa kita lihat saat kita kasih inputan. Inputnya itu bisa step, yaitu berubah dari nilai tertentu ke nilai yang lain secara step itu. Kemudian ya kita bayangkan di sistem realnya ya nanti kan outputnya juga akan ikut berubah ya. Terus di samping itu inputnya bisa berupa input rem. Kalau rem itu berarti inputnya itu naik secara perlahan. Kalau kita gambarkan dalam kurva ya dia seperti kurva linear itu ya. Misalnya itu input sebuah tegangan ya berarti tegangannya ya dia naik dari nilai 0 kemudian 1, 2 dan seterusnya. Itu terus nanti akan direspon oleh sistem. Terus input yang ketiga memungkinkan dia berupa input impuls. Impuls itu berarti ya kejutan ya. Jadi tiba-tiba ada sebuah, kalau di analog
itu secara ide dasarnya sinyal input itu sinyal yang amplitudenya tak terhingga, tapi dalam waktu yang sangat singkat sekali. Tetapi nanti dalam realnya yaitu sebuah sinyal yang memang sangat besar ya, yang besarnya tidak terhingga itu dalam waktu sangat besar, tapi itu nilai yang besar terhadap proses atau plan itu sendiri ya, relatif terhadap proses atau plan itu. Tapi dalam waktu yang sesaat saja. Maka itu bisa dibayangkan sebagai sebuah sinyal impuls. Secara kualitatif, respon dari sistem orde 1 terhadap input-input tadi itu bisa kita kenali atau bisa kita pahami ini lewat gambar yang kanan ini. Yang paling atas ini step respon, berarti sistem orde 1 itu saat dikenai sebuah sinyal step, outputnya nanti juga akan ikut berubah naik sampai akhirnya dia berhenti pada nilai tertentu gitu ya. Karena inputnya kan juga berhenti pada nilai tertentu. Nah, di sini berarti nanti kalau kita ngelihat sebagai karakteristik dinamisnya ya ada waktu responnya, termasuk nanti ada steady state error. Waktu respon itu berarti waktu yang dibutuhkan sehingga outputnya ini berhenti pada nilai tertentu itu ya. Secara ada istilah formalnya yang kemudian disebut sebagai time constant. Nah, definisi time constant ini kalau katakan dari respon orde 1 seperti ini, kemudian kita tarik garis, sambil saya kita tarik garis lurus yang menyinggung di titik 0 ini, terus kita lihat waktunya, maka ini adalah definisi dari time constant. Tahu itu, nah ini ya time constant. Atau kadang dituliskan dengan T juga, yaitu ditunjukkan oleh T ini. Ada yang responnya mungkin lambat, ada yang cepat, berarti itu diindikasikan oleh time constant-nya itu. Terus di samping itu juga ada istilah nanti steady state error ya. Steady state error itu berarti setelah dia stabil outputnya, apakah dia akhirnya sama dengan yang diinginkan atau tidak, kalau ada penyimpangan itu seberapa, itulah yang disebut sebagai steady state error. Kemudian kalau inputnya RAM, berarti outputnya ini kurang lebih seperti ini. Jadi yang atas ini menggambarkan inputnya, kemudian yang bawah ini outputnya. Outputnya juga akan ikut naik, tapi ada delay waktu ini ya. Terus yang impulse respon untuk orde 1, ya pas awalnya dia tiba-tiba sesaat ada input yang besar, outputnya juga langsung sesaat naik, tapi kemudian meluruh karena inputnya juga kemudian hilang ya. Nah ini memberikan gambaran pada kita tentang bagaimana sebuah sistem orde 1 itu nanti merespon terhadap perubahan masukan. Nah itu terlepas nanti prosesnya apa, jadi kalau dia kategori orde 1, kita bisa bayangkan respon mereka ya kurang lebih akan seperti ini. Tinggal nanti proses yang berbeda ya berpengaruh ke tadi, ke time constantnya atau ke steady state error-nya. Terus untuk memahami karakteristik dinamik dari sebuah sistem, kita punya tool MATLAB. Terus mahasiswa juga di praktikum sudah diajari oleh Bu Yuli bagaimana menggunakan MATLAB. Ini sebagai contoh saja. Kalau kita disodori sebuah fungsi transfer, di mana itu menunjukkan hubungan antara variabel keluaran yang kita nyatakan dengan C dan variabel masukan yang dinyatakan dengan R. Kemudian ekspresi fungsi transfernya adalah ini, katakan 2S plus 25 per S kuadrat plus 4S plus 25. Kalau untuk contoh yang saya tunjukkan ini berarti dia sistem orde berapa ini? 2 ya Pak? Orde 2. Jadi kita bisa langsung lihat, oh pangkat tertinggi dari S adalah 2, sehingga ini orde 2. Nah, secara manual ya kita bisa menganalisis bagaimana karakteristik dinamis dari plan yang ditunjukkan oleh fungsi transfer ini dengan coret-coret secara matematika, tapi itu kan nanti akan butuh waktu yang ekstra ya. Nah, di sini dengan MATLAB secara praktis kita bisa melihat bagaimana
sistem yang direpresentasikan oleh fungsi transfer ini nanti akan merespon saat kita kasih katakan input step. Nah, ini perintahnya seperti yang bawah ini. Dari fungsi transfer ini kita kenali ada bagian pembilang yang atas dan bagian penyebut yang bawah ya. Yang pembilang ini seringkali disebut sebagai numerator, yang bawah seringkali disebut sebagai denominator. Nah, masing-masing pembilang dan menyebut ini ya tinggal kita tulis saja koefisien dari masing-masing variabel S-nya ini. Yang pembilang ini kan urut dari pangkat S tertinggi ke rendah ya. Berarti ini 2 dan 25, maka di numerator kita tuliskan 2 spasi 25. Berarti ini nanti merepresentasikan bagian pembilang. Kemudian bagian penyebut atau denominator, koefisiennya ini 1, 4, 25. Sehingga kita tuliskan 1 spasi 4 spasi 25. Terus sistem atau fungsi transfernya sendiri, di MATLAB ya kita bisa pakai perintah TF nih. Di mana TF ini kependekan dari transfer function. Kalau ini berarti perintah dari MATLAB-nya kita nggak bisa ubah-ubah. Tapi nama sistemnya kebetulan yang punya saya ini pakai SGS, SIS gitu ya. Ada yang mau menggunakan GS atau apa ini bebas. Tuliskan ini ada keterangan internet yang nggak stabil. Saya video. Sistem atau fungsi transfer dari objek plan yang saya kaji di sini saya tuliskan atau nyatakan dengan ini TF dalam kurung bagian numeratornya, bagian denominatornya. Nah, sampai sini ini kalau di running ya nanti akan muncul ekspresi fungsi transfer ini. Mahasiswa nanti bisa coba. Terus setelah itu saya mau melihat bagaimana respon sistem ini kalau saya kasih input step. Nah, perintahnya tinggal step dalam kurung sistem ini. Yang bawahnya itu tinggal masalah apa untuk fitur tambahan saja biar nampak gridnya. Nanti ini ada kotak-kotak ini. Kemudian nampak keterangan untuk sumbu X-nya, keterangan untuk sumbu Z-nya. Terus judulnya bahwa ini kurva unit step respon untuk plan ini. Nah, kalau di running nanti akan diperoleh kurva seperti ini. Yang sumbu X-nya ini menunjukkan waktu. Jadi kita bayangkan saat plan ini kita kasih input step yang berubah dari nilai 0 ke 1 itu katakan, maka outputnya nanti akan ikut berubah. Dia juga akan naik, cuman ini naiknya berarti sempat terjadi sebuah overshoot, undershoot, sebelum akhirnya dia berhenti di nilai tertentu. Nah, di sini karena ini hanya sebagai contoh sembarang, memang belum menggambarkan spesifik outputnya ini variabel apa. Di sini ini belum menjadi perhatian kita. Jadi yang jelas bahwa output ini dia juga akan berubah akibat perubahan input tadi, dan dinamika perubahannya bisa kita lihat di sini. Berarti kalau saya kita ingin mengetahui perkiraan waktu responnya, kira-kira berapa lama ini waktu respon. Jadi kita bayangkan saat plan ini dikasih perubahan input, step, kemudian outputnya ikut berubah. Terus saya tanya waktu respon perubahan outputnya kira-kira berapa? Berdasar dari kurva ini. Waktu respon atau response time. Ada yang bisa menebak? Suara saya tidak ada masalah ya? Tidak. Tidak. Masih bingung? Berarti jadi kita tidak hanya melihat ini ada sebuah gambar saja, tapi yang penting kita tahu ini maknanya apa dari kurva ini. Jadi kita kebayang bahwa cerita penuh dari apa yang saya sampaikan ini kan berangkat dari katakan kita punya sebuah
sistem fisik apapun itu yang kemudian ini dimodelkan dalam bentuk fungsi transfer, katakan disebut sebagai GS. Jadi fungsi transfer GS ini menjadi model yang dia merepresentasikan sistem realnya itu sendiri. Ini realnya katakan. Di mana GS secara matematis kemudian saya nyatakan sebagai hubungan antara variabel keluaran dari sistem ini, entah variabel keluarannya berupa suhu, tekanan, atau yang lain. Yang variabel keluarannya saya nyatakan dengan C, inputnya adalah R. Di mana lebih rincinya lagi, fungsi transfer ini dari hasil modelingnya diperoleh ini 2S. 2S plus dan seterusnya ini. Terus saya ingin mengetahui dinamika dari plan ini, dari sistem ini saat diberikan input sebuah sinyal step, itu nanti outputnya bagaimana. Nah, dengan MATLAB kita peroleh seperti ini. Terus dari hasil ini kita bisa mengenali, berarti sistem ini punya katakan satu parameter unjuk kerjanya ya, atau parameter karakteristik dinamiknya, yaitu tadi istilahnya waktu respon. Nah, kalau kita diminta memperkirakan dari data keluaran ini, kira-kira waktu responnya berapa? Tidak perlu menghitung secara akurat ya, saya hanya menanyakan perkiraan secara kasar saja untuk melihat bahwa mahasiswa nangkep maksudnya. Waktu 3 detik respon itu kira-kira berapa? Nah, ada yang bilang 3 detik. Ada yang lain? Jadi kita bisa mempersepsikan waktu respon itu ya, berarti waktu bergejolaknya di awal itu ya saat terjadi sebuah perubahan kan outputnya ikut berubah. Sebelum akhirnya dia berhenti pada nilai tertentu. Nanti di awal itu kan waktu respon. Idealnya kan kita menginginkan nilai, ya saya seringkali ngasih contoh yang sederhana, misalnya suhu ruangan dengan AC saat saya ingin suhunya 26 derajat. Sistemnya normal ya, kalau sistem kontrolnya normal. Sehingga waktu dari titik enter sampai akhirnya dia memenuhi nilai yang diinginkan tadi ya bisa kita persepsikan sebagai waktu respon daerah ini. Yang nanti akan lebih secara formal bisa kita istilahkan juga dengan settling time. Waktu untuk menuju settle-nya atau nilai steady-nya. Nah, tadi kalau kita bisa bilang 3 ya bisa dibilang benarnya juga. Jadi ini sudah steady di sini berarti waktu dari awal terjadi perubahan, mengikuti perubahan sampai dia stabil tertentu ya mungkin antara 2,5 sampai 3. Kalau nanti ada yang bilang 0,5 juga bisa benar juga karena berdasar definisi time constant tadi kan kita tarik garis ini ya. Jadi melihat di perubahan awal ini mungkin kita bisa bilang berarti ini dalam orde detik sangat cepat ya. Kalau 3 detik itu kan berarti relatif cepat ya. Berarti ini mungkin menggambarkan sistem yang jelas ini berarti bukan suhu, bukan outputnya bukan sebuah suhu. Kalau suhu berarti relatif akan lambat dalam respon. Nah, paling tidak dari ini kita mengenali seperti ini dan dinamika dari proses yang sedang dikaji. Tapi ini kita memang tidak secara spesifik menggambarkan proses apa gitu ya. Jadi kita hanya berangkat dari
Mas, ternyata putus saya, berarti bandwidth di kampus ini belum kita coba pakai tethering. Ini masalah ini sebenarnya sudah disampaikan ke pihak terkait, tapi saya juga nggak bisa memaksakan untuk ada perbaikan. Ya kendala. Saset ke Oke, saya lanjutkan. Mudah-mudahan nanti tidak ada masalah. Contoh terakhir kita membahas tentang tangki pemanas dengan pengaduk ini ya. Ini merepresentasikan sebuah katakan proses kimia di sebuah industri di mana kita sudah tetapkan ini outputnya adalah suhu di larutan yang diproses itu. Kemudian ada masukan berupa energi panas yang diperoleh dari sebuah filamen ini ya, yang kita tandai dengan Hi ini. Output suhunya adalah T. Dari proses modeling, kemudian kita peroleh model dari plan yang kita nggak bahas detail karena sudah kita bahas kemarin. Itu akhirnya dapat ini tadi ya, ini ya model yang masih dalam bentuk persamaan diferensial. Yang kemudian kita definisikan variabel baru, yaitu U dan Z, yang menunjukkan U itu besarnya perubahan dari energi panasnya. Kita bayangkan sistem itu kondisi awalnya beroperasi normal itu ya, steady semua, sehingga nilai steady-nya itu yang kemudian kita tandai dengan ini, misalnya suhu energi panasnya dalam kondisi steady itu ya Qs. Nah, kemudian yang akan kita modelkan dalam fungsi transfer adalah saat Q-nya itu berubah misalnya, sehingga besarnya perubahan kita simbolkan dengan U ini, atau dia sama dengan Q min Qs. Q ini berarti nilai panas aktualnya, Qs ini nilai panas steady-nya. Demikian juga suhunya T. Ini besarnya perubahan kita tandai dengan Z. Sehingga fungsi transfer sekarang kita petakan atau kita ubah menjadi relasi yang antara variabel Z terhadap U ya. Z ini kan berarti bisa kita bayangkan saat G-nya ini berubah sebesar U, bagaimana efeknya terhadap T. Tentu dia akan mengalami perubahan sebesar Z. Nah, dari situ kita peroleh dengan setelah kita nyatakan spesifikasi dari proses ini, seperti ini volume dari cairan ini adalah 50 liter, kemudian flow yang masuk dalam kondisi steady itu 10 liter per menit, kemudian rho Cp, yaitu densitas kali kapasitas panasnya itu 1 kilokalori per liter derajat Celcius, kita masukkan ke model, akhirnya kita dapat ini, masih dalam bentuk persamaan dimensional nih ya, 5 dY per dt sama dengan minus Y plus 1,434 U. Dari sini mahasiswa langsung bisa mengenali, oh variabel outputnya adalah Z, variabel inputnya adalah U, sehingga kalau ada perubahan di U ini, ada nilai DU, tentu dia akan terkait dengan nilai Z ini, atau ada perubahan Z. Nah ini kita punya tool Laplace transform sehingga bisa kita sederhanakan akhirnya di sebuah fungsi transfer yang paling akhir ini. Di GS, ini GS sama dengan US per JS per US sama dengan 1,434 per 5S plus 1. Nah, sampai sini kita langsung bisa melihat, oh ini sistem yang stir tank tadi, stir tank heater itu adalah sebuah sistem mode 1. Sehingga dengan MATLAB dengan cara yang sama tadi bisa kita lihat bagaimana respon dia terhadap input step.
Tinggal ini bagian numerator 1,434, D-nya 5, ini 1, kemudian fungsi transfernya GS, tinggal kita ketikkan step GS, maka kita peroleh respon seperti ini. Ini kalau untuk input step amplitudenya 1 ya. Sedang bagaimana kalau nilai step key ini tidak hanya 1, misalnya 2 kilowatt atau 3 kilowatt atau 10 kilowatt. Nah, nanti Maisa bisa cek sendiri. Ini yang menunjukkan input step-nya amplitudenya tidak hanya 1. Kalau ini berarti amplitude step inputnya 10. Terus nanti mahasiswa bisa melihat bagaimana pengaruhnya terhadap suhunya. Jadi ini contoh yang spesifik. Ini saat inputnya ini saya ubah dari 0 menjadi 10 kilowatt. Saya kembali ke ini. Berarti Ki ini nilainya saya ubah dari awal ke Ki akhir, di mana perubahan Ki-nya adalah sebesar 10 kilowatt. Ini bukan nilai Ki-nya ya, ini nilai perubahannya, nilai U-nya. Maka suhu keluarannya akan berubah juga. Besarnya perubahan sebesar ini. Ini step respon untuk order 1 yang kemarin juga sudah kita bahas. Jadi nanti dengan MATLAB mahasiswa ini ordernya sampai menit, berarti ini perubahan suhunya kan cukup lama. Untuk steady dia bahkan sampai lebih dari 20 menit ya. Jadi ini time responnya berarti relatif lama. Bahkan ada sistem yang mungkin time responnya bisa sampai order jam, itu juga memungkinkan. Yang berikutnya yang belum kita bahas adalah sistem order 2. Sistem order 2 ditandai dengan pangkat tertinggi S-nya adalah 2. Sistem order 2 itu secara umum direpresentasikan dengan diagram blok ini. Berarti ini mengekspresikan sistem kendali loop tertutup order 2. Di outputnya CS, inputnya RS. Di CS ini merepresentasikan variabel keluaran dari prosesnya ya, yang dikontrol. Kemudian RS ini merepresentasikan nilai yang diinginkan dari CS. Terus di antaranya ini anggap sudah gabungan antara bagian controller dengan bagian prosesnya, sehingga diperoleh ini. Terus ini kalau kita nyatakan dalam sebuah fungsi transfer secara terpadu jadi satu kesatuan, diperolehlah ini. CS per RS akan didapatkan ini. Ini representasi umum dari sebuah sistem order 2. Nah, di sistem order 2 itu kita ada parameter sistemnya yang kita sebut sebagai omega n sama zeta. Ini punya makna fisis. Omega n ini makna fisisnya adalah frekuensi natural yang tidak teredam. Jadi kita bisa pahami sistem apapun itu dia punya nilai frekuensi ya yang tidak teredam, yang kemudian di sini kita tandai dengan omega n ini. Terus tadi sistem kan dia memungkinkan terjadi perubahan ya, kemudian dia merespon. Nah, di dalam internal sistemnya itu juga dia punya parameter kemampuan untuk meredam terjadinya perubahan itu, yang kemudian kita sebut sebagai ini dam faktor atau faktor redaman yang ditandai dengan zeta ini. Sehingga omega n sama zeta ini melekat di sistem yang dia punya makna fisis tadi, frekuensi natural tidak teredam dan faktor redaman atau kemampuan meredam. Nah, ini saat kita memodelkan ya nanti berarti nilai ini tersirat di dalam fungsi transfer itu. Terus pertanyaannya bagaimana respon sistem order 2 terhadap perubahan-perubahan baik berupa sinyal step, rem maupun impuls tadi. Nah, untuk step respon ini analisis secara matematisnya. Jadi bagi mahasiswa yang memang suka matematika dan ingin melihat secara akuratnya nanti bisa dipahami melalui ini persamaan solusi dari saat sistem order 2 dikasih sinyal stepnya ini kan seper S ini sinyal step ini. Aduh. Ini yang seper S ini adalah stepnya.
yaitu RS ini sendiri ya. Sehingga nanti tinggal diolah secara matematika, pada akhirnya akan dapat diinvest lagi ke CT, berarti kan nilai keluaran C sebagai fungsi T, itu akan dapat ini, yang jika digambarkan dalam kurva, nanti akan kurang lebih seperti ini. Jadi sebagai fungsi waktu, amplitudo sinyal keluarannya ya dia saat terjadi sebuah perubahan step, dia juga akan ikut naik. Tapi untuk sistem orde 2, yang membedakan dengan orde 1, itu terjadi potensi adanya osilasi, overshoot dan undershoot ini, sebelum pada akhirnya dia berhenti pada nilai tertentu. Nah, ini yang membedakan antara orde 1. Sebenarnya orde 1 itu ya awalnya dia bisa jadi orde 2, cuman punya faktor redaman yang besar, sehingga dia tidak sampai terjadi sebuah osilasi. Tapi kalau orde 2, faktor redamannya relatif lebih kecil, sehingga saat terjadi perubahan itu dia akan sempat terjadi ayunan atau terjadi osilasi di bagian awal. Nah, nanti kalau kita misalnya ada yang menanyakan terkait sistem orde 3, 4 dan seterusnya, itu sebenarnya dia hanya gabungan antara orde 1 dan 2 itu. Isinya berupa orde 2 saja atau mungkin ada orde satunya yang karakteristiknya ya nanti kalau dia sebuah orde 3 tapi sebenarnya hanya gabungan 3 orde 1 ya responnya akan mirip seperti orde 1. Dia berupa sistem orde 3 dan gabungan antara orde 1 dan orde 2, maka responnya ya akan mirip seperti orde 2. Nah, di respon orde 2 ini kita harus mengenali ini beberapa parameter unjuk kerja nanti yang di sini ada maksimum overshoot yang ditunjukkan oleh MP, ada rise time yang ditunjukkan oleh TR ini, ada peak time TP, ada settling time yang tadi saya singgung di sebelumnya TS. Nah, nanti biasanya yang sering dipakai sebagai kriteria desain sistem kendali ya ini ada maksimum overshoot, ada settling time, termasuk nanti ada steady state error di sini. Ini angka 0,02 sama 0,05 ini atau seringkali disebut ini 2% ya. Ini 5%. Ini maksudnya saat keluarannya ini sudah dipandang settle, ini kalau ditunggu benar-benar berhenti biasanya cukup lama. Sehingga dari sisi kepraktisan itu kita buat kriteria yang lebih longgar. Sistem dia mungkin bisa mentoleransi sebuah fluktuasi yang besarnya 5%, maka perhitungan settling time itu nanti ya dihitung sampai pada setelah fluktuasinya itu dalam rentang 5%. Naik turunnya ini ya. Jadi itu artinya pakai kriteria yang 5% steady state error-nya. Terus ada juga mungkin yang lebih strict 2%, berarti settling time kalau pakai kriteria 2% ya akan lebih lama ya. Ditunggu sampai fluktuasinya ini ya dalam toleransi 2%. Maka penggunaan 2 atau 5% nanti akan berpengaruh terhadap perhitungan settling time-nya ini. Karena settling time ini mendefinisikan waktu yang dibutuhkan sampai pada variabel yang dikontrol ini stabil pada nilai tertentu dengan toleransi ini tadi 5 atau 2% fluktuasinya. Tentu untuk mencapai 2% ya akan dibutuhkan waktu lebih lama daripada yang 5%. Dan kapan itu menggunakan 2%, kapan 5% itu tergantung juga jenis aplikasinya. Jadi kalau dia dengan 5% tidak masalah, sudah menghasilkan produk yang sesuai dengan yang diinginkan, maka ya settling time dihitung untuk toleransi 5% misalnya. Keterangan lebih detail untuk masing-masing parameter ini. Jadi ada delay time, waktu yang dibutuhkan, the time required for the response, jadi waktu yang dibutuhkan pada respon itu untuk mencapai separuh dari nilai akhir nih saat respon yang pertama ya of the delay time ya di sini berarti untuk waktu mencapainya kan di sini berarti ini waktu mencapainya di sini. Nah, ini separuhnya ini berarti delay time. Dan rise time required for the response to rise from 10% to 90%. Berarti 10%-nya kurang lebih ya
di sini waktu yang dibutuhkan atau ini dari 0 kemudian sampai 90% ya. Jadi ini mendefinisikan rise time. Kemudian peak time waktu sampai overshoot yang pertama atau yang paling tinggi ya ini. Inilah peak time. Kemudian settling time the same required to reach and stay with desired error. Desired error berarti nilai error yang ditoleransi. Itulah settling time. Jadi ini yang biasanya parameter yang sering sama tadi steady state error. Maximum overshoot, maximum peak value measured from unity. Jadi menghitungnya nanti bisa ini tingginya di sini terhadap nilai steady yang diinginkan ya. Itu nanti dia ini berapa persennya. Kalau 100% berarti tingginya ini 2 kalinya nilai steady-nya. Nah, nanti tinggal saat kita mendesain itu yang diizinkan berapa overshoot itu terjadi. Maka itu bisa diambil sebagai kriteria kita. Nah, nilai TD, TR, TP, MP, TS ini tadi, itu dia dipengaruhi oleh baik omega N maupun zeta. Ini yang harus kita garis bawahi ya. Bahwa di fungsi transfer tadi, dia melekat parameter omega N dan zeta. Nah, nilai omega N sama zeta ini, dia menentukan ini. Nah, sekarang kita pahami karakteristik dinamik melalui contoh ini ya. Contohnya sama dengan tadi untuk sistem tangki pemanas tangki dengan pengaduk ini. Cuman bedanya kalau yang mode 1 tadi hanya prosesnya saja, tapi di sini kita sudah tambahkan dengan pengontrol. Jadi katakan sistem tangki ini, kemudian ini ada pengukuran suhu cairan di tangki pakai termokopel, terus dia akan masuk ke bagian controllernya. Ini TC ini temperature controller. Jadi ini nggak saya tulis keterangannya, tapi Maisa tolong menjadi perhatian. TC ini kependekan dari temperature controller. Terus, mungkin pertanyaan sederhana juga. Di sini heater ini berlaku sebagai apa ini? Biar interaktif. Heater ini berlaku sebagai apa di sistem kendali ini? Kalau belum ada yang bisa menjawab, berarti apa yang saya sampaikan tidak ngena. Untuk menaikkan suhu ya Pak? Dia punya fungsinya untuk menaikkan suhu, tapi dalam sebuah sistem kendali kan di sana dulu kita sudah pernah pahami ada istilah manipulated input, ada play-nya sendiri, ada controller, ada aktuator, ya. Variable control bukan Pak? Variable control. Mungkin ada yang punya pendapat lain. Kalau ditanya variable controlnya yang mana, ini apa variable controlnya? Nah, saya bisa muncul banyak pertanyaan di sini. Variable control apa? Terus yang kedua, manipulated input apa? Manipulated ini apa? Terus kalau sensornya ini jelas ya. Aktuator apa? Karena kita sebagai control engineer ya harus bisa mengenali itu, mengidentifikasi bagian itu sebelum nanti mendesain kontrolnya sendiri. Kalau kita belum tahu variable kontrolnya apa, manipulated inputnya apa, ya berarti nanti kita nggak tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Izin Pak, Ya. mungkin untuk manipulated inputnya itu di headernya, kebalik saya Pak. Terus variable controlnya tuh katupnya ya Pak.
variable kontrolnya katupnya. Di sini katup. Nah, oke, ini gambar lebih jelasnya mungkin ini yang di saat kita disodori sebuah proses ini, kita sebagai control engineer harus sudah punya intuisi ya. Oh, kita diskusi dengan katakan ini proses kimia berarti dengan chemical engineer-nya. Ini prosesnya tentu produknya ya sebuah produk apa zat kimia apa yang menjadi ada added value-nya ya. Tetapi kemudian kita sebagai control engineer kan tidak langsung melihat hanya produknya, tapi variabel apa di proses itu yang nanti akan terkait langsung dengan kualitas produknya itu. Nah, di sini katakan suhu ini yang ternyata berhubungan langsung dengan kualitas produknya. Sehingga suhu ini kita ambil sebagai variabel kontrolnya, variabel yang akan dikontrol. Jadi orang chemical engineer-nya yang dia paham, oh suhunya ini harus nilainya sekian. Kalaupun berubah mungkin ada toleransi naik turunnya berapa. Nah, ini nanti juga ada kaitannya dengan tadi steady state error. Oh ini naik turunnya suhu hanya boleh 2%, maka 2% itu nanti menjadi kriteria kita untuk steady state error tadi. Jadi sampai sini suhu ini kita pandang sebagai variabel kontrolnya atau variabel yang dikontrol. Nah, setelah itu kita berpikir manipulated input apa yang nanti dia berpengaruh terhadap variabel kontrol ini. Dari gambar ini kira-kira apa? Manipulated. Ya oke, kita bisa bilang debit FI ini ya. Tapi untuk contoh yang kita bahas itu tidak salah kita bahas FI. Artinya berarti nanti konsekuensinya untuk desain kontrolnya controllernya dia harus melakukan feedbacknya ke debit ini. Tapi untuk contoh yang kita bahas, termasuk ini kan terkait dengan contoh kemarin ya, terkait dengan contoh ini. Di sini kita sudah dapat kemarin sudah menetapkan apa maaf ini yaitu hubungan antara T dengan ini yang kemudian dianggap debit, kemudian TI, rho, volume itu nilainya kita jaga fix semua. Tentu berarti di sistem nanti ada dipastikan bahwa itu fix ya. Kalaupun diagram ya nggak boleh ada orang yang mengubah-ubah di situ terkait dengan debit. Kalau ada yang mengubah, artinya itu nanti kategori gangguan, bukan input, bukan manipulated input, tapi dia kategori gangguan. Sehingga dia nanti harus, kalau kita bayangkan di industri ya, kalau debit itu kita inginkan fix ya, dia harus berada di tempat yang tidak bisa diakses orang, yang tidak berwenang, agar dia tidak ngutak-atik kerannya itu. Itu dalam kasus yang kita bahas di sini, itu kita pandang, kita harapkan itu fix nilainya. Nah, yang kemudian kita ambil sebagai manipulated input-nya adalah energi panas di sini, Q ini. Enggak, ini nanti akan terkait dengan sebuah apa namanya, entah variabel tegangan atau apa yang kemudian dia berubah menjadi sebuah variabel Q atau energi yang nilainya ini nanti tentu akan berpengaruh langsung terhadap T ini. Untuk contoh yang kita bahas ya. Sehingga manipulated input-nya adalah Q untuk contoh ini. Variabel kontrolnya adalah T. Kemudian aktuatornya, aktuator itu berarti perangkat fisik yang dipakai untuk memanipulasi input tadi, memanipulasi input, memanipulasi Qi ini. Apa yang bisa digunakan untuk memanipulasi Qi adalah heater ini. Berarti heater ini adalah aktuator. Nah, kita bayangkan heater ini dia cara mengoperasikannya kan berbasis tegangan V. Sehingga nanti kontrolernya dia ya sinyal kontrol yang terkait dengan tegangan di heater ini. Jadi saat kita menginginkan Q-nya besar, tegangannya dinaikkan. Sehingga heaternya nanti akan memanas, suhunya akan besar, energinya besar yang dikenakan ke sini. Sebaliknya kalau ingin kecil ya berarti diperkecil. Itu aktuatornya. Kemudian sekali lagi yang TC ini berarti temperature control yang dia merepresentasikan bagian kontrolernya yang
realisasi di lapangan ya bisa menggunakan komputer atau mungkin microcontroller atau perangkat digital yang lain yang dia memang melakukan aksi berisi algoritma untuk melakukan aksi pengendalian itu. Sehingga kita ini meskipun ada yang tidak ditunjukkan di temperature control ini ya aslinya di sini ada set point ya, suhu set point, terus dia dibandingkan dengan suhu aktualnya yang dia ukur dari proses ini. Ini kan thermocouple, ini TT ini sebenarnya kependekan dari temperature transmitter, tapi untuk saat ini memang ya anggap ini sensor ya. Itu besok di praktikum DCS akan dibahas lebih detail. Tapi ini menggambarkan sensor yang dia mengukur nilai suhu aktual di sini yang kemudian akan dibandingkan dengan nilai yang diinginkan. Kalau ada penyimpangan, maka tugas controller untuk mengoperasikan heater ini atau aktuator sehingga akan mengirimkan panas ke proses sehingga terjadi perubahan suhu. Nah, itu sudah kita modelkan fungsi transfernya di contoh pertama untuk khusus play-nya saja yang menunjukkan hubungan antara penyimpangan suhu keluaran yang kita nyatakan dengan Z terhadap perubahan Q yang kita nyatakan dengan U, kita peroleh ini ya. Nah, karena kita sudah bangun menjadi sebuah sistem kendali, maka ini hanya menjadi bagian saja. GS ini kan hanya merepresentasikan bagian tangkinya saja termasuk heater ya. Berarti GS ini adalah ini GS. Sementara kalau kita bicara fungsi transfer closed loop-nya ya nanti totalnya ini, bukan hanya GS, totalnya. Nanti fungsi transfer loop tertutupnya atau closed loop function transfernya, katakan kita nyatakan dengan GCS ini. Itu menunjukkan relasi antara suhu keluaran T terhadap suhu set point yang diinginkan T set ini ya. Nah, dengan operasi diagram blok, mahasiswa sudah familiar. Nanti kita katakan ini kontrolnya kita nyatakan dengan K dulu. Maka closed loop transformasi menjadi K kali GS per K GS plus 1. Terus tinggal kita masukkan saja ini dianggap untuk kontrolnya ini adalah per S ini. Ini berarti integrator. Maka nanti diperoleh ini. Nah, tinggal masalah matematika, akhirnya disederhanakan akan dapat ini. Ini adalah closed loop transfer function-nya dari stir tank heater ini dengan kontrol per S ini nanti adalah kontrol integral. Nanti kita bahas juga yang tentang kontrol PID. Nah, sampai sini ini kita sudah dapat model dari sistem kendali ini tadi, tidak hanya tangkinya saja, tapi sudah termasuk bagian feedback dan kontrolernya. Dapat ekspresi ini. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana dinamika sistem kendali ini. Dia berarti kan kategori order 2, karena pangkat tertingginya 2 ini. Nah, kita bisa lihat dengan MATLAB. Secara praktis, di sini sudah nampak numnya hanya berupa angka 0,287. Den-nya atau denominatornya 1, 0,2, 0,287. Nah, kita tuliskan numnya tadi ini saja, D-nya 1, 0,2, 0,287. Dengan cara yang sama, berarti fungsi transfer GS, transfer function num, den. Terus ini amplitude inputnya mau saya buat jadi 10 ya, makanya ada perintah ini. Kalau amplitudenya 1 ya langsung step saja, step GS. Tapi karena amplitude inputnya saya atur menjadi 10, maka ada perintah ini dan kemudian saya input sinyal step itu saya berikan ke sistem atau transfer function dengan perintah ini step GS, OPT ini. Dapatlah ini. Jadi ini menggambarkan bagaimana sistem kendali yang sudah kita buat kita rancang ini dengan kontrolernya berupa K ya per S saja ini. Itu nanti responnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa bilang sekarang pertanyaan sederhana, amplitudenya ini variabel apa? Amplitude ini, sumbu Y. Ini variabel apa?
yang Sumbuji ini. Ada yang bisa menebak? Tidak ada yang tahu? Izin Pak, kontrol Ya. bukan Pak? Karena berubah gitu Pak. Nah, jadi Sumbuji-nya ini sekali lagi kita tadi kan ingin melihat ya ini sebagai sebuah sistem di mana variabel yang dikontrol adalah suhu, terus sinyal kontrolnya nanti kan ini melalui heater ini ya, ini sebagai aktuator yang nanti akan memanipulasi besarnya Q ini, karena perubahan Q ini nanti akan mempengaruhi nilai suhu, di mana suhu itu kita tetapkan sebagai variabel yang dikontrol. Terus kita bangun fungsi transfer, di mana fungsi transfernya ini menunjukkan hubungan antara variabel yang dikontrol dengan variabel input untuk sistem ini menjadi T-set nih ya, suhu set point. Nah, kalau fungsi transfer yang dia merelasikan antara keluaran suhu terhadap masukan suhu set point, ini kita mau lihat step responnya, ya berarti nanti di step respon itu ya akan menunjukkan bagaimana suhu itu akan berubah saat terjadi perubahan input. Nah, ini juga kalau di sini ini inputnya kan step ini ya. Step ini adalah inputnya. Nah, pertanyaannya bisa sama, ini variabel apa ini? Nah, saya kembali dulu lagi ke sini, ini variabel apa? Berarti kurva ini menggambarkan bagaimana suhu keluaran itu berubah. Ini sebagai fungsi waktu ya. Saat ini katakan sistem tadi, saat inputnya itu diberi sebuah input step. Outputnya ya ini menggambarkan outputnya. Yaitu menggambarkan dinamika variabel suhu. Jadi ini adalah variabel suhu isinya ini. Berarti kita bisa membayangkan sistem pemanas tangki ini saat ada perubahan sinyal step di inputnya berarti suhu T-set ini ya. Berarti bisa kita bayangkan di sini ini. Maaf ini saya hapus dulu. Nah, ini TC, temperature control yang di kenyataan nanti kita bayangkan ya dia bisa berupa komputer di mana nanti operator itu dia mengoperasikan ya. Nanti di sana nanti ada sebuah inputan yaitu T-set ini, T-set. Nah, T-set ini berarti kalau kita ini katakan digital, kita kasih input berarti nanti kan saat kita enter itu seolah memberikan sebuah sinyal step. Seperti kita misalnya AC itu di remote-nya kita ngetikkan tadinya 30 kemudian kita ketikkan 26 itu berarti ada sebuah sinyal step yang berubah dari 30 menjadi 26. Itu sinyal itu langsung dikirimkan ke mesin AC-nya terus di sana akan merespon sehingga suhu keluarannya akan ikut turun. Nah, dinamikanya itu di sini bisa kita lihat melalui simulasi di MATLAB yaitu menunjukkan bagaimana T variabel keluaran itu yang dikontrol itu dia berubah saat T-set-nya ini kita naikkan dari nilai awal ke nilai akhir atau dari 0 ke 1 ini kalau untuk hanya step respon. Tapi kalau ini berarti dari 0 ke 10 ya. 10 ini satuannya apa? Kita sebenarnya kembali ke di modelnya. Untuk model kita karena tadi maaf kalau ini berarti masih plannya saja ya.
Kalau di sini berarti dia sudah 10 ini adalah dalam suhu derajat ya. Karena plan ini tadi fungsi transfernya kan menghubungkan antara suhu keluaran T dengan TS ya. Nah, TS-nya saya naikkan sebesar 10, berarti ini 10 derajat. Maka output-nya ini juga akan naik sebesar, ini ternyata dari kurva ini naiknya lebih dari 10. Karena nilai steady-nya ini yang putus-putus ini ya. Sampai situ saya memang belum secara eksplisit menjawab pertanyaan tadi, tetapi harapan saya sudah bisa menerka. Berarti sumbu Y-nya ini adalah suhu aktual ya, suhu aktual dari tangki ini, T. Kemudian sinyal step yang kita berikan adalah nilai set point yang kita inginkan. Nilai suhu yang kita inginkan atau set point. Yang kemudian sistem kendali, ini dengan MATLAB bisa kita tunjukkan, kita simulasikan, oh ternyata respon suhu aktualnya akan seperti ini. Naik, ternyata melampaui nilai 10, nilai yang kita inginkan 10 ini sebenarnya. Melampaui, terus kemudian dia turun, terjadi sebuah osilasi, sebelum akhirnya katakan nilai steady-nya yang putus-putus ini, yang atas. Berarti definisi steady state error itu yang ini sebenarnya. Ini adalah steady state error. Karena pada akhirnya suhu aktual tidak persis dengan nilai yang diinginkan. Nah, di sini kita bisa mengenali nanti kira-kira settling time-nya seberapa. Settling time ini sebenarnya settling time terhadap nilai steady-nya ya, bukan terhadap nilai yang diinginkan. Katakan ini berarti di sini sudah fluktuasinya sudah kecil. Ya, kita bisa ambil ini mungkin bisa jadi settling time. Berarti kita harus sekitar 40 secondan. Kalau ditanya berapa overshoot-nya? Overshoot-nya ini katakan 11 ya. Berarti jarak ini katakan 16,5. Berarti 16,5 dikurangi 11 dibagi ini terhadap nilai yang diinginkan sebenarnya. Oh, terhadap nilai yang diinginkan. Saya kira terhadap nilai yang diinginkan 10 dibagi 10 kali 100%. Nah, ini menggambarkan persentase overshoot-nya. Terus settling time tadi sudah. Settling time ini tadi 40-an. Steady state error ini. Jadi dari situ kita bisa mengenali bahwa sistem stirred tank heater tadi yang sudah kita bangun menjadi sebuah sistem kontrol yang kontrolnya dia berupa ini K per S, itu akan memiliki unjuk kerja seperti ini, di mana overshoot-nya ini tadi, settling time-nya sekitar 40 second, steady state error-nya sekian. Nah, itu bisa kita infokan balik ke chemical engineer-nya, apakah ini sudah dipandang tidak masalah atau masih bermasalah. Kalau sudah acceptable bagi dia, oh enggak apa-apa ini, overshoot setting ini enggak apa-apa. Steady state error ini seperti ini juga enggak apa-apa. Maka ya sudah dipandang cukup kalau memang itu paling optimal seperti itu. Tapi kalau enggak ya mau enggak mau harus diimprove kita sebagai control engineer-nya. Tapi kita belum sampai situ. Paling tidak ini mengenali bahwa dinamika sebuah sistem order 2 dicontohkan seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Saya masih menduga masih cukup bingung sepertinya karena tadi amplitude ini sumbu Z ini tadinya saya anggap ya langsung mengenali ini adalah variabel suhu, variabel yang dikendalikan. Sumbu X-nya ya waktu, variabel step responnya itu menunjukkan variabel apa? Adalah variabel suhu set point-nya. Nanti menurut saya sih, saya bisa sambil membaca referensi aslinya. Jadi untuk memahami tentang prinsip sebuah sistem kendali. Karena
kita tidak hanya lagi sekedar memandang ini sebuah teori sebenarnya, tapi bisa mengkaitkan dengan sistem realnya. Nanti teori kita paham, kemudian kita bisa mengkaitkan dengan sistem realnya, keterampilan dan keahlian nanti dibangun melalui jam terbang. Ya besok pas TA katakan ada yang mengambil topik ini, ya nanti melalui TA itu yang akan lebih mendalam lagi terkait bagaimana mendesain sebuah sistem kendali untuk proses tertentu. Cukup jelas? Masih bingung? Kalau masih bingungnya di bagian yang mana? Atau bingung terhadap kebingungannya? Izin Pak, berarti untuk yang Silakan. variabel Y tadi itu variabel input Pak ya? Variabel Z justru variabel output untuk yang di kurva ini, yaitu variabel suhu yang kita kendalikan. Variabel inputnya adalah untuk sistem kendali yang sudah terbangun adalah TS ini, suhu set point, suhu yang kita inginkan itu berapa. Jadi mungkin kembali saya ambil contoh sistem suhu ruangan itu ya AC. Jadi inputnya adalah saat kita mengatur suhu di remote itu loh. Kita ngetikkan, katakan tadinya 30, kemudian kita ketik 26, artinya kita memberi input gitu, kita sebagai operator. Berarti kan itu input nilai suhu yang diinginkan. Saya ingin suhu ruangan ini 26, saya ketikkan tuh, saya arahkan ke 26, kemudian ya kalau di remote kan itu langsung naik turun itu ya. Dapat 26, itu langsung sinyal itu terkirim ke mesin AC-nya, terus di mesin AC di sana sudah ada controller di dalam. Dia akan menangkap sinyal yang diinginkan tadi. Oh, ini orangnya ingin 26. Kemudian dia bandingkan dengan suhu aktualnya. Dia kan juga punya sensor. Oh, suhu aktualnya masih 30 ya. Berarti dia mendeteksi sebuah penyimpangan atau error yang dia olah, kemudian menghasilkan sinyal kontrol. Sinyal kontrol kan, sinyal kontrolnya dia umpankan ke aktuatornya AC. Saya juga nggak paham detail tentang AC. Di dalamnya mesti ada aliran pendingin ya, entah freon atau apa yang mestinya akan lebih cepat. Ya bisa kita lihat indikatornya di bagian mesin blower yang di luar itu ya, dia akan berputar. Itu berarti ya, dia akan lebih ekstra untuk mendinginkan sampai nanti suhunya kan turun ya, mungkin tidak harus selalu tepat 26, tapi nanti akan masuk ke kondisi yang masuk toleransi. Nah, kalau nanti terjadi gangguan, misalnya ada yang buka pintu sehingga suhunya naik lagi, nah itu akan kedetek oleh AC-nya. Oh, kok suhunya kok naik, ada penyimpangan. Nah, dia akan mengirimkan sinyal kontrol lagi. Demikian seterusnya. Makanya kalau kita nyalakan AC di ruangan itu kan diharapkan tidak terbuka, karena biar hemat kerja AC-nya tidak ekstra. Outputnya adalah suhu ruangan tadi. Kalau di sini adalah suhu sistem kimia di outputnya. Seperti itu. Sebenarnya saya lebih mungkin kita tidak harus cukup detail dulu, tapi saya nanti mengharap mahasiswa bisa membaca kembali ini. Nah, ini merangkum prinsip dasar sebuah sistem kendali ini. Jadi kalau kita sudah pernah membahas, katakan saya tembak sebuah proses motor, kendaraan bermotor. Saya kira mahasiswa juga bisa membayangkan dan sudah sering menggunakan. Kalau saya tanya variabel keluaran, variabel yang dikontrol, apa? Kira-kira apa variabel yang dikontrol kalau kita naik motor itu?
Putaran gas. Apa? Kecepatan. Nah, kita langsung bisa mengidentifikasi ya. Kalau kita naik motor kan tentu kita misalnya ingin cepat berarti kan harus kenceng. Berarti secara fisika kemudian kita besaran yang terkait itu adalah kecepatan. Ya nanti dalam kilometer per jam atau dalam meter per sekon. Nah, intinya adalah kecepatan. Nah, kemudian kita bisa membayangkan kecepatan itu karena saat kita naik motor itu sebenarnya membentuk sebuah sistem kendali juga. Agar kecepatan itu memiliki nilai seperti yang kita inginkan, maka kita sebagai kontrolernya kan bisa mengukur, oh kecepatan nyatanya yang kita lihat di speedometer atau berdasar perasaan kita, ternyata belum sesuai dengan yang diinginkan. Jadi aktualnya itu bisa kita lihat ya. Saya ingin kecepatan 60 km per jam, tetapi kok saya merasa ini lambat. Berarti kan kontrol variabelnya atau variabel yang dikontrol itu masih belum sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga otak kita memproses, di sana saat mata kita melihat speedometer, saat merasakan itu adalah measurement devices-nya, yang kemudian akan diukur dan dibandingkan dengan nilai yang kita inginkan yang ada dalam keinginan kita ya. Kalau kita menyimpulkan bahwa nilai aktualnya tadi belum sesuai dengan yang diinginkan, artinya ada sinyal error, itu kemudian diolah oleh algoritma kontrolnya. Algoritma kontrolnya ada di dalam otak kita menyimpulkan ini harus dinaikkan sehingga mengeluarkan sinyal yang diumpankan ke aktuator. Aktuatornya apa kira-kira? Aktuatornya. Aktuator itu berarti device yang dia nanti akan memanipulasi input. Pertanyaan berikutnya nanti apa manipulated variabelnya. Tapi sebelum ke sini, aktuatornya apa? Putaran gas yang itu kan, Pak? Ya, Gasnya, Pak. gas, ada lagi rem. Oke, aktuator adalah alat yang dipakai untuk menggerakkan, yang dipakai untuk memanipulasi input tadi ya. Nah, dalam hal ini tangan kita bisa didefinisikan aktuator. Kemudian handle di stang itu juga aktuator, yaitu bagian jadi aktuator. Nanti tangan handle sama dia kan terhubung dengan kawat yang nanti masuk ke karburator itu ya. Yang di sana nanti akan terjadi mengatur bukaannya itu. Nah, ataupun ada katup, ya katup itu juga bagian dari aktuator nanti. Sehingga besarnya bukaan katup akan menentukan banyaknya bahan bakar yang lari ke silinder. Nah, sampai situ kita bisa kalau ada yang tadi menjawab tangan, ada menjawab handle di stang itu, kemudian menjawab ada katup di karburator, itu adalah aktuator-aktuatornya. Manipulated variabelnya, tadi sudah saya sebut sih sebenarnya. Manipulated variabelnya adalah banyaknya bahan bakar yang masuk ke silinder atau bisa kita sebut sebagai debit aliran bahan bakarnya itu. Saat handle itu kita lepas kemudian dia dalam posisi nol gitu ya katakan. Berarti kita bayangkan kerannya itu dia menutup kecil sehingga motornya hanya nyala saja tapi tidak bergerak. Berarti bahan bakar hanya cukup untuk sampai gerakan minimal ya atau apa namanya. Ya karena itu nanti ada hubungannya dengan persneling juga ya. Terus tadi ada yang mengatakan rem itu juga kategori aktuator karena nanti kalau untuk kasus kecepatannya lebih tinggi dari yang diinginkan ya berarti rem akan bekerja. Artinya kan otak kita tadi mendeteksi kecepatan realnya kok melebihi dari yang diinginkan, maka harus diperlambat. Maka melambatkannya ya pakai kaki, kemudian direm. Nah, rem itu berarti bisa dikatakan aktuator juga untuk kasus kecepatan aktualnya lebih tinggi dari yang diinginkan. Kembali ini berarti manipulated variabelnya banyaknya bahan bakar yang masuk ke silinder mesin. Berarti prosesnya itu ya berarti proses di dalam silindernya itu sendiri.
yang menghasilkan kecepatan dan ditentukan oleh banyaknya bahan bakar yang masuk ke mesin. Ini membentuk sebuah sistem kendali yang dikemas kemudian dalam casing berupa motor, kemudian kita menjadi bagian dari controller, otak kita sebagai controllernya. Kemudian menjadi sebuah sistem kendali yang berjalan. Di sana akan terjadi pengaturan kecepatan secara otomatis, kita yang membuat otomatis. Ini konsep ini bisa kita aplikasikan untuk kasus yang lain juga. Kita sebagai control engineer, mestinya ini sebelum UTS sih memang saya anggap mahasiswa nanti disodori plan proses apapun langsung bisa mengidentifikasi variabel yang dikontrol apa, aktuatornya apa, manipulated variabelnya apa. Kemudian nanti baru kita berpikir apa yang sensor apa yang bisa dipakai untuk mengukur variabel yang dikontrol. Terus nanti bagaimana kita mengimplementasikan kontrolernya, sehingga pada akhirnya membentuk sebuah sistem kendali. Nah, kalau itu masih melibatkan manusia, maka kita harus sebagai manual. Tapi kalau semuanya sudah penuh dilakukan oleh mesin, tidak ada lagi keterlibatan manusia, maka itu sebagai otomatis. Manusia hanya sebagai operator nanti di sini saja. Yang saya ingin nilai sekian, enter, apalagi sudah digital saat ini. Enter, kemudian dia tinggal diam saja, sistem bekerja otomatis, nah itu maka sebagai automatic control system. Ke depan makanya kayak mobil itu juga nanti sudah ada yang tinggal diam di dalam, nanti dia akan mengatur arah dan kecepatannya sendiri. Nah, itu bayangan saya mahasiswa juga sudah harus cukup paham dengan itu. Hingga saat ini tadi kita bahas contoh ini, tadi stir tank ini sama ini pertanyaannya. Variabel yang dikontrol apa, aktuatornya apa, manipulated inputnya apa. Terus di sini ketambahan lagi ada info tadi bahwa ini sebagai sebuah proses, itu juga ada debit masukan, ada suhu masukan di larutan yang masuk ini. Nah, untuk yang kita bahas, ini kita set fix semua. Yang kemudian fungsi transfer kita tinggal fokus melihat relasi antara variabel yang dikontrol suhu terhadap heat ini ya, panas yang diberikan oleh filamen ini. Sehingga nanti kontrol sistemnya, TC ini sebagai controller, dia tentu akan mengirimkan sinyal yang akan mengoperasikan heater ini. Di mana heater ini akan memberikan panas ke tangki ini. Nah, sinyal apa yang dikirimkan, ini pertanyaan bagus juga. Jadi kita harus bisa, realnya bisa bayangkan nanti, oh ini mungkin bisa berupa tegangan nanti, tegangan yang dikenakan ke heater ini. Nah, ini unjuk kerjanya bagaimana? Dengan MATLAB tadi, oh kita bisa peroleh ini. Oh ternyata saat suhu set point kita naikkan sebesar 10 derajat, atau suhu T tadi kita menginginkan dia berubah 10 derajat, itu perubahan suhu aktualnya digambarkan seperti ini. Ternyata terjadi sebuah fluktuasi. Jadi suhu sumbu Z-nya ini yang menggambarkan variabel kontrolnya, nilai dia terhadap waktu. Kalau nilai suhu set point terhadap waktu, gambarnya seperti ini. Ini yang ini nanti secara mandiri silahkan. Jadi tadi saya katakan ada parameter dalam sistem zeta sama omega n. Yang zeta itu nanti akan berhubungan dengan kemampuan meredam ya. Ini sudah saya tunjukkan skrip program, nanti mahasiswa secara mandiri silakan dicoba sendiri untuk mendapatkan sebuah kurva ini. Tapi akan lebih, tidak hanya mendapatkan kurva, termasuk mahasiswa bisa mengerti maknanya. Itu silakan, yang penting nanti dicoba dulu. Terus kalau memang ada yang cukup penasaran ya besok bisa menjadi pertanyaan, bisa kita bahas. Karena target hari ini sebenarnya tidak hanya ini, kita masih punya waktu. Nah, sampai sini dulu sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan? Ya. Oke. Yang
Berikutnya sebenarnya saya akan membahas tentang feedback control nanti, karena kalau yang materi PLC untuk praktikumnya yang PLC sudah kita bahas kemarin, yang nanti ada kelompok minggu depan untuk PID itu sebenarnya yang akan saya bahas ini. Feedback control dulu di awal sudah saya sampaikan gambar ini juga. Kita berangkat dari sebuah proses, kita mengenali nanti variabel-variabel outputnya apa saja, kemudian kita tentukan mana yang mau dikontrol, terus di input kita juga mengenali nanti variabel inputnya apa saja, terus mana yang bisa dimanipulasi, sehingga variabel yang dimanipulasi ini akan terkait dengan variabel yang dikontrolnya. Ya. Terus kita nanti buat sebuah skema sistem kontrolnya, berarti dari variabel yang akan dikontrol tadi kan nanti akan diukur ya. Terus dia nanti akan diolah oleh controller, pada akhirnya ini katakan aktuatornya berupa katup, sehingga controller akan mengirimkan sinyal untuk mengatur-ngatur katup, di mana katup ini nanti akan mempengaruhi manipulated inputnya. Ini hanya sebagai gambaran. Terus pertanyaannya, apa isinya controller ini? Isinya controller ini yang paling sederhana bisa berupa on-off saja. Kalau dia berupa on-off, ini kurva ini menggambarkan H ini variabel yang dikontrol, kemudian F1T ini menggambarkan variabel manipulated inputnya ya. Di sini suhunya naik turun karena kontrolnya sederhana on off. Kalau inputnya ini off, suhunya akan turun sampai pada nilai tertentu. Nah, kalau nilai tertentu ini terlewati, di-on-kan sehingga nanti suhunya naik. Nah, naik, tapi kalau sudah melampaui batas tertentu, di-off-kan lagi. Sehingga nilai suhu ini dipengaruhi oleh on-off-nya bagian masukan ini. Maka kapan dia off, di sini ada istilahnya lower limit. Kemudian ini ada bagian untuk on. Oh maaf, ini untuk on itu lower limit, untuk off adalah upper limit. Nah, yang diantaranya ini kita sebut sebagai window-nya atau jendelanya ya. Semakin sempit jendela ini berarti frekuensi on-off-nya semakin tinggi, tapi semakin akurat. Tapi lagi semakin mudah rusak, karena kan berarti relay on-off-nya menjadi dia kerjanya lebih keras. Sebaliknya, semakin lebar window, frekuensi on-off-nya semakin kecil, semakin awet, tetapi semakin tidak akurat. Nah, biasanya lebar window ini kemudian kita tandai dengan ini delta ini. Ini sederhana. Nah, kalau digambarkan kurva seperti ini ya, ini error. Jadi kalau errornya melebihi nilai tertentu delta, maka akan on. Tapi kalau kemudian errornya mengecil, dia tidak langsung off saat melewati. Off-nya setelah melewati ini ya. Ini off. Ini on off, terus isinya bisa lagi proporsional control. Nah, sebenarnya saya juga ingin membahas detail ini, tetapi waktunya mepet. Saya ingin memberi bekal awal dulu untuk yang nanti praktikum PID. Isinya itu nanti bisa PID yang untuk controller ini. Nah, PID itu apa dan bagaimana? Dia adalah kependekan dari ini. P-nya itu proporsional, I-nya ini integral atau integrating, D-nya ini diferensial atau derivating. Artinya input ini kan nilai penyimpangan tadi error. Bagaimana dia mengolah error ini menjadi sinyal kontrol U, ini dia akan melakukan proses penguatan atau gaining, kemudian dia juga mengintegrasikan sinyal error ini dan juga menurunkan sinyal error ini, derivatif. Kemudian dia digabung, akhirnya menjadi sinyal U yang akan diumpankan ke aktuator yang terhubung ke plan. Nah, cara ini ternyata cukup populer digunakan di industri, sehingga nanti mahasiswa harus sangat-sangat familiar dengan operasi PID ini. Nah, secara matematis bagaimana proses itu dilakukan bisa kita pahami ini ya. Nah, bagian ini
proses penguatannya nanti ditandai dengan ini KP ini. Berarti konstanta penguatan. Terus proses integrasinya ini. Nah, bagian integrasi nanti ada parameter integrasi yang kita sebut sebagai TI ini. Terus proses diferensiasi ini. Berarti kan sinyal inputnya error ya. Yang pertama nanti dikuatkan saja, berarti ini kali KP ini. Yang kedua diintegrasikan. Yang ketiga diturunkan. Nah, parameter untuk turunannya TD ini. Nah, terus nanti KP, TI, sama TD ini sebagai parameter PID-nya. Parameter PID yang besok pas praktikum yang PID kelompok itu nanti harus memvariasi nilai parameter ini, kemudian melihat pengaruhnya terhadap unjuk kerja sistem kendali. Ini tinggal kita modifikasi aja. Kalau KP ini masukkan menjadi KP kali ET plus KP per TI, terus ini yang belakang plus KP per kali TD ya. Proses integrasinya ini. Nah, kemudian KP ini ya tetap KP per TI ini sering nanti dikenal sebagai KI ini. Dan KP kali TD ini dikenal sebagai KD ini. Yang kemudian ini juga kita sebut sebagai parameter PID. Kalau yang tadi parameter aslinya kan KP, TI, sama TD, tapi setelah dikombinasi ini menjadi KP, KI, sama KD. Nah, sehingga dituliskan lebih sederhana lagi nih, bahwa sinyal kontrol ini tadi adalah hasil penjumlahan antara komponen proporsional, yaitu hasil perkalian antara KP dengan sinyal E, dengan komponen integralnya, yaitu hasil integrasi E dikalikan dengan KI, dan komponen diferensiasi, yaitu hasil integrasi E dan dikalikan dengan KD. Sehingga pengaturan nilai KP, KI, sama KD ini tentu nanti akan berpengaruh terhadap U. Dan nilai U ini nanti akan terkait dengan unjuk kerja sistem kendalinya. Besok di praktikum yang PID mahasiswa melakukan variasi. Sebenarnya variasinya nanti tidak ke KI tapi ke TI ini ya nanti. TI ya nanti terkait sama KI karena KI kan TI kali KP ya. Memvariasi KP, TI, dan TD itu sudah sama dengan memvariasi KP, KI, dan KD. Untuk plan yang sama nanti ini divariasi kemudian melihat efeknya. Nah ini kalau kita nyatakan dalam Laplace transform ini tadi nanti akan menjadi ini. Karena ini berarti kan outputnya U, inputnya E ya. Sinyal error, sehingga dalam transfer function ya U terhadap E. Nah ini kita aplikasikan teori Laplace dulu. UT ya tetap US. Kemudian KPET ya menjadi KPES ya. Kemudian kalau integrasi menjadi per S ya, berarti ES per S kali KI. Kalau turunan menjadi S kali ES ini. Nah ini saya anggap mahasiswa juga sudah cukup familiar dengan ini. Bagaimana kita mentransfer dari ini ke ini. Kalau ada yang masih bingung, itu silakan nanti cek lagi PPT saya yang membahas transformasi Laplace. Karena kalau itu bingung, artinya ya nanti berikutnya akan bingung. Nah ini tinggal disederhanakan, akhirnya nanti dapat perbandingan antara U terhadap E ini. KP plus KI per S plus KDS. Oke, sampai sini paling tidak kita sudah kebayang, oh ekspresi fungsi transfer dari controller PID, bukan plan ya, PID-nya saja adalah ini. Nah, pengaruhnya terhadap unjuk kerja sistem, berarti pengaturan KP, KI, KD tadi itu nanti akan berpengaruh terhadap rise time-nya, terhadap overshoot-nya, terhadap settling time-nya, termasuk terhadap steady state error-nya. Kalau KP ini kita naikkan, ini masing-masing kita naikkan gitu ya. Ini enggak ada keterangan naiknya. Kalau KP, pengaruhnya KP ini nanti akan kalau dinaikkan bisa menurunkan rise time. Tapi dia juga bisa pada kondisi yang sama nanti akan menaikkan overshoot. Pengaruhnya terhadap settling time kecil. Terhadap steady state error bisa mengecilkan. Kemudian yang
parameter bagian integral atau KI, pengaruhnya terhadap rise time ini bisa mengecilkan. Terhadap overshoot ini malah justru menaikkan. Settling time juga menaikkan. Steady state error bisa menghilangkan. Yang KD pengaruhnya terhadap rise time kecil, terhadap overshoot bisa menurunkan, terhadap settling time menurunkan, terhadap steady state error ini pengaruhnya kecil. Nah, besok yang praktikum PID, baik yang untuk temperature control maupun level control maupun yang pressure control, harus bisa menjelaskan ini berdasarkan data yang diambil besok. Jadi bagaimana pengaruh variasi KP, KI, dan KD itu terhadap unjuk kerjanya. Nilai rise time, overshoot, settling time, etc. ini yang kita sebut sebagai parameter unjuk kerja ya. Itu terus ini sebagai contoh saja. Kita kan sampai jam 11.10 ya. Ini sebagai contoh saja, nanti secara teori mahasiswa bisa mencoba. Ini contoh lain, kalau tadi pemanas tangki, kalau ini contoh pergerakan balok. Ini sebagai sebuah plan, dia punya parameter plan-nya, ada massa 1 kg, kemudian B ini faktor gesekan di sini ya, ini ada gesekan, ini dinyatakan dengan B ini. Kemudian K ini konstanta pegasnya ini, konstanta pegas. Kemudian Fs ini berarti gaya tarik ya, katakan 1 Newton ini berarti sebagai plannya saja kita bayangkan inputnya ini gaya ini. Berarti inputnya gaya, outputnya adalah pergeseran dari benda ini yang dinyatakan dengan X ini katakan. Sehingga fungsi transfernya nanti bisa kita nyatakan keluaran pergerakan X terhadap masukan F. Kalau kita melihat plan-nya saja ya, belum kita memasukkan sistem kontrolnya ya, hanya plan saja. Sehingga dari modeling sistem ini, kita nanti akan bisa peroleh ini. Nilai output X terhadap masukan F, itu adalah ini. 1 per S kuadrat plus 10S plus 20, berarti ini kategori sistem order 2. Terus ini pertanyaannya, tujuan dari permasalahan ini adalah kita ingin menunjukkan bagaimana masing-masing KP, KI, dan KD ini berkontribusi untuk mendapatkan waktu respon yang cepat, overshoot yang sekecil mungkin, dan tidak ada steady state error. Berarti nanti kita harus bentuk sistem kendali dulu menggunakan PID. Kalau yang gambar ini kan hanya plan saja. Nah, sampai sini kita lihat dulu plan-nya saja. Bisa kita lihat karakternya dengan MATLAB. Kalau sekali kita dapat ini ya, kita bisa simulasikan dengan MATLAB num-nya 1, D-nya 1, 10, 20. Kita ingin melihat dinamika untuk rentang waktu 0 sampai 10 detik. Pakai perintah ini nanti akan dapat ini. Berarti sampai sini dengan input Fs sebesar 1 Newton, itu outputnya akan bergeser sebesar 0,05, ini dalam 0,05 meter. Nah, mahasiswa bisa eksperimen beneran kalau nggak percaya. Bikin balok yang beratnya 1 kg, terus kasih pegas dengan konstanta pegas 20 Newton per meter, kasih gesekan dengan faktor gesekan 10 Newton per second per meter, kemudian dikasih input step gaya 1 Newton, berupa step tapi ya. Bendanya nanti bergeser berapa banyak. Dari simulasi ini ternyata bergeser sebesar 0,05 meter. Jadi dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, di sini ternyata pergeserannya ya dia butuh waktu respon katakan sekitar 2 second ini ya. 2 second. Terus berikutnya sekarang kita mau aplikasikan kontrolnya. Jadi kalau kita menginginkan pergerakan sekian, nanti pergerakan realnya sesuai dengan yang kita inginkan enggak. Kalau kita terapkan KP saja,
kontrol proporsional saja. Berarti di sini KP ya. Plan tadi sudah punya, sudah ada. Plannya saja ini. Nah, sekarang kalau kita mau bangun fungsi transfer closed loop-nya, Aisyah sudah paham teorinya. KP kali bagian plan dibagi KP kali bagian plan plus 1. Maka dapat ini. Nah, dengan MATLAB nanti Aisyah bisa melihat bagaimana kalau KP ini divariasi pengaruhnya terhadap output. Nah, dengan MATLAB ini dapatlah ini saat KP-nya 50, saat KP-nya 100, saat KP-nya 300, ternyata responnya macam-macam. Nah, mungkin pertanyaan sederhana. Dari 3 kurva ini, mana yang steady state error-nya paling kecil? Yang ini biru muda ini ya. Biru muda, biru tua, atau merah? Biru muda. Biru muda. Ada jawaban lain? Yang steady state error-nya paling kecil? Nilai set point yang diinginkan berapa ini? Nilai pergeseran jarak tadi, nilai X yang diinginkan berapa? Untuk simulasi ini, untuk contoh yang kita bahas ini. Karena untuk melihat steady state error kita harus tahu nilai yang diinginkan itu berapa. Sehingga nilai realnya itu dia seberapa jauh menyimpang dari nilai yang diinginkan. Nilai yang diinginkan adalah karena kita ini pakai step respon, step itu kan 1 ya, amplitudenya tidak kita modifikasi. Kalau kita hanya langsung pakai perintah step berarti dia 1 amplitudenya. 1 di sini untuk kasus ini berarti menggambarkan input R ini ya. Berarti kita menginginkan perubahan 1 meter. Menginginkan perubahan 1 meter. Jadi sudah membentuk sistem kontrol, kemudian kita sebagai operator memberikan input 1 meter. Saya menginginkan nilai X-nya 1 meter. Enter. Kemudian sistem kontrol bekerja. Tapi saat bekerja KP-nya saya ulang percobaannya dengan KP yang berbeda. Dapatlah kurva ini. Nah, pertanyaan tadi kembali ke pertanyaan, yang paling kecil berarti kan nilai yang diinginkan 1 ini ya. Ini kalau kita tarik garis. Kalau yang biru muda, berarti steady state error sebesar ini. Kalau yang biru tua, steady state error sebesar ini. Kalau yang merah, steady state error sebesar ini. Berarti kesimpulannya, steady state error yang paling kecil adalah yang merah. Tetapi kelemahannya yang merah ini punya overshoot tinggi. Terus yang biru ini, biru tua, overshoot-nya lebih kecil. Yang biru muda paling kecil overshoot-nya. Nah, tinggal untuk kasus ini seberapa urgent kriteria overshoot ini dan seterusnya. Apakah ya untuk kasus yang lain mungkin overshoot yang terlalu besar itu bisa menyebabkan kerusakan misalnya. Nah, itu harus di kriteria itu disesuaikan dengan kasusnya ya, kasus aplikasinya. Nah, untuk ini paling tidak hanya sebagai gambaran. Tapi memang belum menetapkan kriterianya, tapi kita bisa melihat bahwa yang memberikan steady state error adalah saat KP-nya 300. Tetapi dia akan memberikan overshoot yang tinggi. Apakah ini masuk kriteria atau tidak, belum masuk pembahasan kita. Yang penting sudah bisa membedakan. Nah, pertanyaannya sekarang kalau kontrolernya kita masukkan KP dan KD. Nah, kita bisa lihat dengan cara yang sama. Kita bisa bandingkan. Termasuk kalau KP dan KI, PI ya. Nah, nanti PID itu tidak selalu hanya lengkap PID, hanya P saja bisa. Kemudian PD atau PI atau lengkapnya nanti PID. Ini sekarang jadi tugas nanti. Jadi yang saya berikan contoh ini hanya P saja, PD sama PI. Terus sekarang kalau saya
ini saya. Tapi yang tengah ini, kalau ini kan hanya KP saja ya. Hanya ini PI. Sekarang kalau ini PID itu nanti ekspresinya ke ini tadi ya. Tadi kita sudah bahas PID. Ini ya, PID itu ini. Jadi ini saya copy. Jadi ini ada di tengah ini karena nggak mau saya taruh luarnya. Terus ini kita tulis PID. Terus ini di ini PID-nya adalah ini. Jadi mahasiswa nanti menguji untuk kalau itu PID. Terus dilihat sama, silakan simulasikan dengan MATLAB, kemudian dilakukan variasi. Ini diharapkan bisa dikumpulkan sebelum praktikum besok. Tidak hanya yang mau praktikum tentang PID ya, semuanya kalau ini, karena ini kan teori. Ini untuk menunjukkan pemahaman mahasiswa terkait kontrol PID. Karena nanti membuat simulasi dengan MATLAB, terus dilihatkan kalau PID berarti kan nanti bergantian ya, kita melihat pengaruh KP-nya dulu, KI-nya dulu. Jadi dalam kurva yang berbeda-beda, jangan pertama kita hanya memvariasi KP-nya saja. Nanti efeknya bagaimana. Terus di kurva yang lain nanti variasi KD-nya. Di kurva yang lain lagi nanti variasi KI-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya, mudah-mudahan nanti kalau memang jelas akan ya, bisa dilihat dari hasil tugasnya itu. Kalau tugasnya berarti benar, berarti memang benar sudah paham, tapi kalau nanti nggak benar berarti masih ada yang bingung. Nah, yang slide berikutnya nanti untuk contoh yang lain. Nanti bisa secara mandiri bisa dibaca. Minggu depan nanti kita bahas. Oke, ini karena sudah 11.10 lebih. Sebelum saya akhiri, apa ada pertanyaan? Silahkan. Mau saya presensi dulu. Silakan. Nah, sekarang 19 tadi belum sampai. Aflia Lamlam. Hadir, Pak. Oke.
Alda Diyanti. Hadir, Pak. Oke. Alviola. Alviola enggak ada. Alviola hadir, Pak. Satu device sama Revina. Oke. Amir Cinde ada. Hadir, Pak. Oke. Angelina Diva. Hadir, Pak. Oke. Anissa Suci. Hadir, Pak. Oke. Arina Askia. Hadir, Pak. Oke. Azhar Asfia. Hadir, Pak. Oke. Bayu Aji. Hadir, Pak. Cinta Wulandari. Hadir, Pak. Oke. Dominik Vidorova. Oke. Zikri Asidiki. Hadir, Pak. Oke. Elsinta. Hadir, Pak. Oke. Fazizah. Hadir, Pak. Oke. Hamam Ahmad. Oke. Ibnu Fatan. Oke. Ibnu Idhan. Hadir, Pak. Oke. Ira Palupi. Ira Hadir. Palupi. Hadir, Pak. Izatul Fadila. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Arifin. Siap hadir, Pak. Oke. Muhammad Fakih. Hadir, Pak. Oke. Nanang Muhammad. Nanang Muhammad tidak ada. Oh, sinyalnya ya. Pendi Rusati ada. Hadir. Oke. Rahmat Farhan ada. Hadir. Oke. Revinda Hadir, Azalia Pak. ada. Hadir. Oke. Ruth Anastasia.